Halo semua, hari ini F1 Indomania akan membahas balapan Miami GP 2022. Max Verstappen ini tampil luar biasa ya. Dia ini kalau nggak menang, ya gagal finish. Pace-nya itu luar biasa dari awal race. Walaupun di kualifikasi dia ini udah bikin kesalahan dan gagal meraih pole position, dia ini bisa recover di balapan. Dimana setelah dia start dia itu langsung melewati si Carlos Sainz yang start di depannya. Dan setelah itu, dia langsung nempel kuat tuh si Charles Leclerc yang berada di depannya. Nggak butuh lama buat dia, karena pace-nya yang luar biasa ini, si Max ini langsung berhasil melewati Charles Leclerc di awal-awal balapan. Dan sejak itu dia berhasil kontrol balapannya tuh sampai hingga finish. Sekarang kita ke duo Ferrari. Duo Ferrari ini berhasil menunjukkan performa yang luar biasa nih di kualifikasi, di mana Charles Leclerc dan Carlos Sainz berhasil start dari posisi 1 dan 2. Ini merupakan start posisi 1 dan 2 Ferrari untuk pertama kalinya sejak tahun 2019 lalu ya, udah lama banget tuh. Namun duo Ferrari ini tetap aja nggak bisa handle si Max Verstappen yang kenceng banget. Si Carlos langsung dilewatin pas baru start, si Charles nggak punya pace yang bisa nantang si Max. Walaupun di akhir-akhir kita udah lihat ya ada safety car, si Charles ini tetap aja nggak bisa nyusul Max. Padahal dia udah kebantu banget, tadinya gapnya itu udah 7 detik. Gara-gara safety car ini si Charles ini punya kesempatan kedua, karena dia ini tepat di belakang rear wingnya si Max hingga akhir balapan. Tapi si Max ya tetap tenang aja dan dia berhasil menahan si Charles sehingga dia menang. Balapan ini tentunya membuka peluang Red Bull dan Max Verstappen untuk kembali ke dalam kejuaraan. Setelah mereka ini memiliki masalah reliability ya pada awal-awal musim ini. Sekarang kita ke Checo Perez. Checo Perez ini belum punya pace yang dapat menandingi Max Verstappen ya, dimana dia ini start dari posisi keempat dan finish di posisi keempat juga. Ketika safety car keluar, si Checo Perez ini memperoleh keuntungan karena dia berada pada posisi yang tepat untuk mengganti bannya. Jadinya dia ini mengganti bannya dari C2 ke C3 tuh, sehingga dia punya kesempatan besar untuk mendekati Carlos Sainz yang ada di depannya. Namun si Checo Perez ini juga kurang beruntung ya, karena dia bilang dia juga mengalami masalah mesin ketika balapan. Jadinya walaupun bannya fresh, dia tetap aja tuh nggak bisa ngelewatin si Carlos Sainz. Walaupun dia sempat dive bomb tuh kayak si Daniel Ricciardo, tapi tetap aja dive bombnya itu gagal dan dia dilewatin balik dia sama si Carlos Sainz. Si Checo pun akhirnya gagal naik podium dan dia cuma berhasil finish di posisi keempat aja. Terus kita ke George Russell. George Russell ini juga memiliki keuntungan ketika safety car ya, dimana dia berhasil mengganti bannya ketika safety car karena dia berada pada posisi yang tepat ketika safety car keluar. Jadinya dia ini punya ban yang fresh untuk melewati Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas yang ada di depannya. Performa George ini sangat konsisten ya, dimana dia adalah satu-satunya pembalap yang berhasil finish di top 5 pada 5 balapan pertama F1 2022. Sementara itu, rekan setimnya Lewis Hamilton harus puas finish di posisi ke-6 aja. Ya performa Mercedes musim ini emang kurang bagus sih, dimana mobilnya ini nggak bisa bersaing dengan Red Bull dan Ferrari untuk memperebutkan kejuaraan dunia. Jadinya duo Mercedes itu ya harus puas dengan hasil ini, mereka emang udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Kita ke Valtteri Bottas. Bottas ini sepertinya pindah dari Mercedes ke Alfa Romeo pada waktu yang tepat. Ketika performa Mercedes turun dan performa Alfa Romeo mulai naik, Bottas malah pindah ke Alfa Romeo dan dia berhasil menunjukkan performa yang luar biasa sejak kualifikasi kemarin. Bottas berhasil out-qualify duo Mercedes, di mana dia berhasil start dari posisi kelima dan mempertahankan posisinya hampir sepanjang race sampai akhirnya menjelang akhir balapan. Dia itu bikin kesalahan dan sedikit nyenggol tembok. Jadinya dia dilewatin oleh duo Mercedes dan berhasil finish di posisi 7 tetap aja tuh. Banyak poinnya. Dan hasil ini tentunya membuat Alfa Romeo bertengger pada posisi kelima klasemen. Alfa Romeo ini ditempel ketat oleh Alpine pada klasemen konstruktor ya. Performa luar biasa Esteban Ocon berhasil membantu Alpine untuk memperoleh poin pada Miami GP kemarin, di mana Ocon ini awalnya mengalami crash yang sangat keras pada free practice 3. Dia pun gagal menyelesaikan sesi kualifikasi dan harus start di barisan belakang. Namun karena pace-nya yang luar biasa dan dibantu juga oleh safety car, maka akhirnya Ocon ini berhasil finish di posisi ke-8. Berbeda dengan Ocon,
rekan setimnya Fernando Alonso ini mengalami nasib yang kurang beruntung. Karena dia ini dihukum 2 kali oleh FIA ya, dimana Alonso ini dianggap sebagai penyebab insiden dengan Pierre Gasly, dan dia juga dianggap memotong chicane menjelang akhir balapan. Penalti Alonso ini tentunya menguntungkan pembalap lain, di mana Alexander Albon berhasil naik ke posisi ke-9 karena penalti Alonso ini. Alex ini kayaknya hoki ya, tiap kali dia cat rambutnya pakai warna merah. Ketika di Australia, rambutnya si Albon ini kan dicat dengan warna merah juga, dan dia juga berhasil memperoleh poin pada balapan tersebut. Kayaknya sih si Alex ini harus mencat rambutnya dengan warna merah sepanjang musim. Siapa tahu dia bisa jadi juara dunia tuh kalau dia cat rambutnya dengan warna merah terus. Kan warna merahnya bawa hoki tuh. Nggak cuma si Alex saja yang diuntungkan dengan penaltinya Alonso ya. Lance Stroll yang start dari pit lane berhasil memanfaatkan penaltinya Alonso dan akhirnya mencetak ke poin kembali untuk Aston Martin. Sementara itu rekan setimnya Sebastian Vettel kurang mengalami nasib yang beruntung. Menjelang akhir balapan, dia ini udah kayak sepertinya akan mencetak poin ya, karena dia berada pada posisi yang bagus. Namun apes bagi dirinya, dia ini diseruduk oleh Mick Schumacher, jadinya Vettel ini gagal finish. Nggak cuma insiden itu aja, ada juga insiden antara Gasly dan Norris. Insiden ini ya murni racing incident ya, karena si Gasly ini awalnya nggak tahu kenapa dia melebar, terus tiba-tiba si Norris ini mau lewat, dan si Gasly ini nggak lihat si Norris ini mau lewat aja dari belakang, dan akhirnya mereka senggolan, si Norris pun keluar dari balapan. Hasil ini tentunya sangat merugikan McLaren ya, padahal McLaren ini udah improve pada beberapa balapan terakhir. Namun pada balapan ini, nasib Norris kurang beruntung dan si Daniel Ricciardo juga nggak punya pace yang bagus untuk mencetak poin. Oke deh, sampai sini aja pembahasan GP Miami pada video kali ini. Thank you for watching.